teman-teman semuanya yang berbahagia, mahasiswa di DKI semester 6 dan juga di masa PI yang mungkin hadir juga pada kesempatan hari ini. Hari ini kita akan kembali melanjutkan tema obrolan bagaimana kita untuk menulis skripsi, ya, menulis tugas akhir yang diawali dari masalah, kemudian penentuan variabel atau fokus penelitian sampai ke tahap bagaimana kita membuat sebuah merancang, merumuskan judul yang tepat. Hari ini kita akan fokus di penjudulan, ya, karena saya mungkin tidak lagi membahas tentang kuanti-kuali yang saya rasa sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, begitu. Baik, hari ini kita akan coba cek, ya, mungkin nggak semuanya bisa terakomodir, kita akan cek yang paling baku, yang paling hal yang ingin saya sampaikan hari ini adalah teman-teman mampu sebenarnya menyajikan kembali, ya, apa kajian dari bimbingan dan konseling Islam serta kajian di prodi psikologi Islam. Ya, kemarin saya sudah menjelaskan, ya, teman-teman mungkin nyimak video yang dari rekaman sebelumnya terkait dengan perlu untuk melihat lebih detail lagi. Jadi kalau barangkali saya mungkin akan langsung ke subjek penelitian, ya, atau mungkin populasi dan sampel penelitian yang barangkali perlu kita lihat lebih dalam, ya, agar kita nanti lebih bisa fokus dan bisa melihat fenomenanya. Ya, oke. Kita akan lihat dulu saja dari judul, ya, teman-teman kemarin yang sudah dikerjakan, ya, di mana ya, sebentar. Baik, di layar ada apa teman-teman? Coba dilihat. Halo, di layar ada apa? Halo. Ada YouTube. Ada YouTube. Oke. Tadi sudah, ya, sudah bernyanyi bersama. Oke, coba lihat teman-teman semua. Ini naskah yang sudah sampean tulis, ya, atau ada, betul ya, ada ini di BKI, ya, ada yang belum mengerjakan nomor 26, 29, 37, ya, ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, ya, ada tiga yang belum mengerjakan sampai hari ini. Terserah, nggarap karmu, ranggarap yuk karepmu. Saya simpel aja begitu. Saya hanya akan perhatikan dalam boleh. Oh, nggih, matur suwun sangat. Nggih. Nambil ngajar nih. Oke, ya, ingat kembali, ya, bahwa kajian di BKI itu adalah kajian manusia, ya, dalam konteks mental dan perilaku yang ada dalam beberapa tempat. Jadi ini misalkan saya sampaikan kemarin karena di BKI lebih sempit, ya, tidak seluas yang di psikologi, ya, maka teman-teman sebetulnya dulu dari sisi kajiannya, ya, satu di inklusi, sosial, pendidikan, ya, sosial, keluarga, oke, psikologi pendidikan, dulu aja. Oke. Yang perlu pahami adalah ini, ya, oke. Anak berkebutuhan khusus, ada mahasiswa ABK, ada mahasiswa, ada ini, ini. Nah, yang perlu nanti kita lihat dulu adalah teman-teman memastikan sebenarnya teman-teman itu nanti mau di mana minatnya, ya. Minat kajian saya itu di mana? Apakah di dalam konteks klinis itu kayak di rumah sakit, ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan klinis, ya, problem-problem klinis, ya, kecemasan, stres, depresi, bukan problem berkaitan dengan klinis begitu, ya, atau dalam hal yang lain. Nah, kita lihat dulu sekarang. Saya ingin lihat dulu tentang ini, ya, tentang satu. Oke, anak berkebutuhan khusus miliknya siapa ini? Miliknya Arini Sekaring Pertiwi.
Arini Sekaring Pertiwi. Ada orangnya di sini hadir? Apakah ada Arini di sini? Arini hadirnya Arini? Halo Arini. Suara saya dapat dengar nggak sih, Aisyah Putri? Halo, suara saya dengar nggak sih? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Dengar ya. Kok saya katakan juga keras gitu ya? Kenapa ya? Adakah Arini ada Arini? Sanggap tidak ada ya. Oke. Rania Putri Kartika. Ada Rania? Ada, Pak. Ada Rania coba on kamera ya. Susah sekali on kamera ya. Saya udah on, Pak. Saya masih foto kamu ini. Oh, maaf, Pak. Coba lihat. Rania Kar Sosial mahasiswa. Mahasiswa yang bekerja part-time. Ya. Pengaruh part-time dalam konteks ini ya. Oke, nah kita mahasiswa boleh sih mahasiswa nggak masalah sih, ya. Cuman harus jelas begitu ya problemnya nantinya. Jadi, maka seperti ini, kalau mahasiswa kira-kira apa sih yang perlu dilakukan misalkan ya? Ini coba lihat. Ya, perlu jelas. Satunya siapa? Mahasiswa yang bekerja atau part-time, atau mahasiswa berperan ganda. Peran ganda atau simpelnya adalah mahasiswa pekerja part-time. Oke, mahasiswa bekerja part-time. Banyak mahasiswa ya, banyak mahasiswa yang bekerja part-time di samping kuliah online. Mahasiswa yang bekerja part-time berpengaruh kepada akademiknya. Ini masih belum tepat ya antara Rania. Coba lihat. Ya. Kesenjangannya belum nampak begitu. Ya, belum nampak. Oke, saya bisa menangkap begitu. Judulnya coba fenomena mahasiswa part-time di masa pandemi Covid. Bekerja part-time pada penunjang akademik di masa Covid. Sebelum ke sana ini judul ini nggak menarik, Tania. Ya, betul sih kamu sudah melakukan yang namanya part-time. Mahasiswa part-time itu mahasiswa yang bekerja berperan ganda kan, begitu ya. Satu kuliah, satu lagi adalah bekerja. Nah, cuman kalau dalam ranah misalkan menggunakan kuantitatif, bukan seperti ini gitu. Fenomena mahasiswa bekerja itu nggak ada masalah begitu. Ya. Atau pengaruh kerja part-time pada penundaan akademik. Nah, kita lihat. Oke. Kita belum tahu ya tentang bagaimana hubungan ya atau bagaimana variabel-variabel yang berhubungan dengan masa part-time. Rania sudah kirim surat mind map, sudah dibuat belum? Belum, Pak. Ya, ini masalah begitu ya. Kenapa saya minta itu? Ayo bareng-bareng bisa melakukan itu. Kita mencoba untuk membantu satu di Rania. Ya, ingat bahwa kita bisa kuanti, bisa kuali. Ya, kuanti kuali, tapi yang paling penting adalah ketika kuanti kuali itu adalah teman-teman mampu menunjukkan novum, mampu menunjukkan novelty. Apa sih novelty? Kebaruan yang hendak disasar dalam konteks penelitian ini. Artinya beda ini opo penelitian yang hendak kamu lakukan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian berkaitan dengan mahasiswa part-time itu sudah sangat banyak. Ya, sudah sangat-sangat banyak begitu. Anda kalau ketik di Google mahasiswa berperan ganda itu saya rasa 100 lebih sudah ada. Nah, ini yang kemudian peneliti teman-teman perlu lihat. Oke, sekarang kita coba dulu ya. Oke, di layar apa? Di layar apa, Rania? Pak. Kenapa, Pak? Kotak-kotak ya.
Oke, kotak sekarang kita lihat. Ora iso. Di layar apa teman-teman? Di layar masih apa di layar? Oke. Oke ya. Di layar masih nampak apa teman-teman? Nampak ini Pak, Oke. mind map. Coba lihat mahasiswa. Sampai ini tadi mahasiswa berperan, mahasiswa part-time itu apa sih ya? Mahasiswa part-time. Sekarang yang kamu susur adalah mahasiswa. Ini apa? Ini mahasiswa part-time yang apa kira-kira? Yang mahasiswa yang Sebelum ke sana, oke, nggak apa-apa, ini dulu. Lihat, kira-kira teman-teman, coba kita usulkan bareng-bareng. Ini maka Tania Putri sebenarnya bisa diskusi dengan teman sebayamu ya, dengan teman satu kos atau satu rumah atau apapun yang berkaitan dengan ini yang bisa melihat ini. Ingat kajian kita di mana, Tania? Kajian BKI apa? Mental dan perilaku. mental. Oh, iya. Kira-kira apa? Masa part-time itu punya problem apa kira-kira yang perlu dilihat? Problem manajemen waktu, Pak. Apa lagi? Manajemen waktu, terus Yang lain boleh mengusulkan. Yang lain boleh mengusulkan. Regulasi emosi, Pak. Mungkin Pak. Oke. Sing rada anu ya, yang dekat anu ya, yang dekat dengan ini ya. Apa? Prokrastinasi akademik. Baik, ini kan berkaitan dengan akademik misalkan. Teman-teman langsung bisa mengenal prokrastinasi. Oke. Apalagi ini waktu ya. Dari si manajemen misalkan kita bisa lihat misalkan manajemen itu misalkan dengan waktu, apalagi diri akademik. ya, ini akan terkait dengan emosi ya, apalagi Insomnia masuk enggak, Pak? insomnia itu berarti berkaitan dengan apa? Dengan diri. Berikut aja ya. Ini kita berpikir orang bodoh aja. Kita nanti bisa memasukkan mana-mana yang berkaitan dengan ini ya. Ya, nanti kita lihat ya. Akademik, ya coba kita fokus sekarang ke akademiknya sekarang. Oke, misalkan ini ya. Akademik. Yuk, apa lagi? Pengendalian emosi masuk nggak, Pak? Emosi berarti apa? Misalkan regulasi, akan berkaitan dengan kondisi cemas, apalagi cemas dan contohnya ya, cemas, stres, dan depresi.
lagi regulasi terkait dengan pengaturan pengendalian atau manajemen emosi. Ya, apa misalkan happiness, ya, bahagia. Ayo. Sudah. Ayo, sampai semua nanti akan seperti ini loh ya. Gagal dalam mengidentifikasi, gagal dalam semuanya. Yang lain kira-kira. Kesehatan masuk nggak, Pak? Kesehatan apa? Kesehatan apa? Jerawatan begitu? Bukan. Ya, Pak. ini nanti berkaitan dengan apa lagi? Fokuskan kepada mana? Mental dan perilaku. Yuk. Mana Rania? Ayo, Rania mana? Saya, Pak. Ya, Pak. Saya itu artinya kalau ketika kamu sudah mengkaji tentang mahasiswa paten, kudus lebih paham betul daripada yang lain. Ya. Manajemen waktu tidur sama waktu untuk belajar. Itu, Pak. Ya sudah, ini kan manajemen waktu. Iya, Pak. Ya. Saya pikirin. Insecure, Pak. Apa sih insecure? Insecure itu tidak pede, Pak, tidak percaya diri. Iya, itu. Percaya diri. Apa itu? Ya. Kan tidak percaya diri itu kan kaitannya dengan berhubungan dengan sosial atau apa? Sosial. Sosial. Nah. Atau yang pengen lebih lagi ya misalkan berkaitan dengan sosial, akademik. Oke. Oke, saya lihat dulu ya, saya mau coba. Oke. Rafita, ada Rafita? Ada, Pak. Oke, kamu sekarang jadi host dulu ya. Nanti nanti kalau sudah 10 menit, nanti bisa kamu kembali ke saya dulu. Oke. Sampun, Pak. Sampun piye? Sampun dikembalikan. Jadikan host. Sayang, jangan dilempar dulu. Ya, ini apa lagi? Ayo, kegagalan sekali. Gagal dalam mengidentifikasi akan gagal secara keseluruhan. Oke. Harga diri, Pak. Self esteem. Itu hubungan dengan apa sekarang hubungannya? Sosial. Yo, saya hanya nyimak dulu aja ya. Saya hanya lihat dulu. Kita belum, sebenarnya teman-teman mampu mengkelompokkan di masing-masing dulu. Ya, masih banyak kan variabel yang lain? Oke, artinya begini. Saya cukup bahas. Nah, sekarang ada teman-teman Rania, dalam konteks ini kan Rania. Ya, halo Rania. Halo, Pak. Oke, Rania sekali lagi harus mampu membaca secara lebih dalam, ya, lebih dalam tentang mahasiswa part-time. Ya, kalau itu kemudian yang akan menjadi subjek penelitian. Jadi paham betul tentang kondisi-kondisi yang berhubungan dengan part-time berkaitan dengan problem emosi, problem kognitif, problem sosial, atau problem yang lain. Ini harus mampu memetakan secara keseluruhan. Paham? Tania paham? Paham, Pak. Yakin paham?
Iya Pak, jadi Rani harus lebih mengeksplor lagi subjek penelitiannya ya Pak. Ya, artinya pahami betul tentang problem-problem, masalah-masalah psikologis yang berhubungan dengan mahasiswa part-time dalam konteks emosi, kognitif, afektif, dan sosial. Itu semua kamu buka total begitu ya. Kamu buka total gitu. 1, 2 semua dibuka total sampai kemudian dari situ kemudian nantinya Tania akan bisa melihat dan menemukan. Contoh, yang berkaitan dengan masa part-time itu misalkan ya tentang karena masa part-time itu kan berhubungan dengan akademik. Ya, oke, misalkan ya berhubungan akademik ya. Yang ini kan karena kenapa? Karena dia masih mahasiswa ya. Yang diutamakan tentu adalah misalkan yang berkaitan dengan akademik. Namun tidak menutup kemungkinan problem seperti sosial, problem yang berkaitan dengan perkembangan emosi dan mental itu tetap juga diperhatikan. Kan harus memilih kan Tania? Ya, kan harus memilih. Ya, memilih dari sekian banyak variabel yang dapat digunakan. Oke. Anggaplah sekarang kita masuk bahwa mahasiswa ini berhubungan dengan akademik. Ya, akademik ya. Nah, sekarang kita lihat akademik. Hal yang berkaitan dengan akademik itu adalah misalkan adalah prokrastinasi, academic self, juga tentang misalkan orientasi masa depan atau karir. Ya, dan yang lain masih banyak begitu ya. Problem akademik ini kan masih banyak begitu. Sekarang ini. Nah, sekarang misalkan kita lihat salah satunya kalau tadi berkaitan dengan mungkin ke prokrastinasi ya. Mungkin ya. Oke, sekarang kita ke prokrastinasi. Ya, atau disebut dengan prokrastinasi akademik. Nah, kira-kira ini tawaran yang dapat diberikan, kita lihat prokrastinasi akademik itu perilaku atau bukan? Perilaku, Pak. Perilaku. Atau ada perlu dilihat ya, apakah sebagai sebuah kecenderungan atau sebuah perilaku. Itu beda. Anggaplah sekarang perilaku ya. Perilaku kan berarti prokrastinasi akademik adalah perilaku menunda sebuah pekerjaan. Kalau akademik berarti berkaitan dengan menunda pekerjaan yang berhubungan tugas-tugas akademik. Oke ya. Nah, sekarang karena kamu BK, di BKI kira-kira. Sepengetahuan Rania, ya, pencegahan atau penanganan ya. Penanganan perilaku ini akademik oke ya. Kira-kira dengan cara apa misalkan? Penanganan perilaku akademik dengan ini Pak, manajemen waktu yang lebih tertata lagi. Sama manajemen diri. Sekali lagi, 1 dengan bimbingan, 2 dengan konseling. Nah, oke. Semakin di sini semakin mengerucut. Kalau bimbingan, kira-kira bimbingannya apa? Kalau ini? Bimbingan. Anggaplah bimbingan kelompok. Kelompok ada juga yang namanya bimbingan duduk
Nah, sekarang kita apa sekarang? Ini kan prokrastinasi akademik dapat dilakukan dengan cara bimbingan ya. Misalkan kelompok itu karena mungkin Pak Alvin jurusan itu atau BKPT misalkan, ya. Bagaimana tentang menangani prokrastinasi akademik kan mungkin ke wali atau juga ke mana? Ke prodi atau lembaga lain. Anggaplah misalkan dengan teknik bimbingan kelompok. Oke, lihat sekarang ini. Coba sebut perilaku itu, ya. Teknik BK yang berhubungan dengan modifikasi perilaku itu apa kira-kira, teman-teman? Aku Asertif, Pak. Coba lihat ya, kita lihat ini, teman-teman lihat sekarang. Teknik-teknik BK, apa coba lihat? Ayo. reinforcement masuk gak, Pak? Banyak, jadi kan itu ya. Teknik Apa ini? Oke, ada yang punya 10 teknik BK buku? 10 teknik BK? Apa 40 teknik BK? Ayo, ada yang punya buku teknik BK? Halo, ada yang punya teknik BK? Yo, buku-buku BK ada enggak? Ya Allah, ki aku ya takok kan sing jawab to iki. Belum punya, Pak. Adanya dasar-dasar BK, Pak. 40 teknik BK enggak punya toh. Teknik BK siapa yang ngajar? Pak Lukman. Pak Lukman, teknik BK enggak ada bukunya. Oke, Tidak sebentar. ada, Pak. Saya carikan. Oke, nanti pelajari ya. Nah, misalkan misalkan apa ya? Ini ada beberapa buku ya. Saya jadi bingung kadang-kadang ngajarnya ini. Oke. Ya di sini ya, nanti bisa Pak kirim nih. Oke, kita akan lihat ke konten BK ya. Ada art terapi, ada play terapi, ada biblioterapi, sinematerapi, ya. Oke, kita misalkan ya, dia biblioterapi. Saya nggak tahu nih apa ini. Ini bisa dilihat teman-teman?
Bisa, Bisa. Pak. Gelem buku Nera? Mau, Pak. Mau. Mau, Rambayar. Pak. Gratis ya Rambayar ya. Iya, Pak. Balik ke tadi, kita lihat. Oke, misalkan kita menggunakan ini ya, dialektikal behavioroterapi. Yang ini kita mungkin menggunakan yang namanya behavior terapi. Ya, sama-sama behavior terapi. Nah, maksud saya teman-teman di BK ini kudu paham banget ya. Karena sekali lagi ini berkaitan dengan ini, ya. Ini misalkan ini ya. Maka dalam konteks ini judul yang akan digunakan, ya, judul yang akan digunakan, judul kuantitatif. Apa berarti? Layanan bimbingan kelompok, ya, melalui technical terapi untuk menurunkan prokrastinasi atau menangani, ya, misalkan ya, menangani prokrastinasi akademik mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Bagaimana dengan judul kualitatif? Apa kira-kira? Oke, misalkan ya, prokrastinasi akademik mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Atau gambaran prokrastinasi akademik mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Ini satu, ini bagaimana bentuknya ya. Sekali lagi tergantung lagi. Sekali lagi ini ya, dasarnya di mana adalah mahasiswa yang bekerja part time. Yang pertama dulu lihat Rania dan kawan-kawan kalian semuanya. Ini berarti judul kuantitatifnya ini ya. Ini kuantitatif dalam bentuk eksperimen, ya, terapan untuk penanganan. Yang kedua, untuk kualitatif, teman-teman akan lihat sebenarnya kita mau apa sih? Sekali lagi tergantung dari tujuannya apa. Tujuan penelitiannya. Nah, misalnya berkaitan dengan identifikasi sebab-sebab ini ya, sebab atau faktor yang mempengaruhi ya, prokrastinasi akademik. Akademik mahasiswa paruh waktu. Satu judul. Yang kedua misalkan ya,
Nih, misalkan tentang makna belajar dan bekerja pada mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Nah, kualitatif ini jauh lebih, sekali lagi fokusnya di sini teman-teman, tentang mahasiswa yang bekerja paruh waktu. Nah, ini kan banyak problem ya berkaitan dengan ini, bisa tadi atau lagi. Nah, yang paling anu kan kita ini ya. Tiga kan cukup ini. Oke. Gitu teman-teman. Ini pun kadang-kadang yang di mana yang untuk ini pun bisa dekati dengan kuanti kuali ya. Ya. Ini bisa menjadi kuali kok. Jadi kuali. Kalau kemudian tujuannya terkait ingin tahu proses pemberian ini. Ini ya. Oke, ingin tahu proses. Bisa bareng ya, betul. Nah, oke ini. Kalau ini kuantitatif, eksperimen. Dari sini paham? Ada pertanyaan? Ayo, Kania dan yang lain. Karena nanti polanya saya akan tetap minta seperti ini semua gitu nanti. Halo. Halo. Iya, Pak. Ada pertanyaan? Iya, Pak. Ada pertanyaan? Coba kalau diaplikasikan ke masing-masing sekarang. Bagaimana kira-kira? Sudahkah seperti ini? Belum, Pak. Belum. Coba satu kali lagi ya, yang namanya untuk Rania pahamkah ini? Paham, Pak. Bisa dipahami. Ya, oke, ini contohnya tadi. Sekali lagi ini bahasa partai dan sebagainya, problem emosi, sosial dan sebagainya sampai ke akademik. Oke, ini akademik ya. Ini bimbingan ini sampai ke tahap ini. Ini contoh-contoh judul ya. Oke. Nanti kamu pahami tentang teknik-teknik BK ya, untuk modifikasi perilaku ataukah dalam penanganan yang bersifat mental. Banyak ya modifikasi ini. Judul ini sudah bisa, judul ini seperti ini sudah bisa. Nanti kemudian yang melakukan siapa? Ya Kaprodi bisa, prodi peneliti juga sendiri juga bisa begitu. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi apa ya? Saya kirim ya. Ekspor. Nah, sekarang kita contohkan lagi siapa ini kira-kira. Oke, siapa yang mau contohkan? Saya tadi lihat Kasana ya. Ada Kasana? Kasana ada? Ada, Pak. Ada Kasana? Ada, Pak. Oke. Ada Kasana ini. Mana Kasana? Ya, coba lihat. Kasana kira-kira piye Kasana? Dengan yang saya sampaikan tadi mau piye mau?
Yang masih agak bingung, Heeh. yang di ini Pak, menentukan kan kemarin itu yang di PI kan ada subjeknya itu ada latar belakangnya gitu. Kok yang ini enggak gitu Pak? Oke, saya mau nanya, ini yang akan menjadi subjek penelitian siapa? Kalau punya saya remaja masjid Pak. Remaja masjid. Selain remaja masjid apa? Selain remaja masjid. Oh, paling TPA kan begitu, nantian gitu ya. Oke. Ya. Remaja masjid yang apa misalkan? Remaja masjid yang apa? Anggaplah remaja masjid. Yang di situ banyak yang melakukan pernikahan di bawah umur. Mungkin ya Berarti bukan remaja 17 masjid gitu kan? loh Pak. Berarti bukan remaja masjid kan? Bukan sih Pak, Nah. tapi lebih umumnya di desa itu. Oke, coba saya lihat. Sekarang kita bantu lagi Hasanah. Berarti kan ya? Yuk, bareng teman-teman juga harus ini ya. Harus lihat juga. Oke, new. Sekarang kita lihat. Remaja yang menikah dini. Yang menikah di usia dini. Di sini. Kita lihat sekarang satu problem emosi sosial, ya, emosi sosial, kognitif, oke. Minimal jelek. Afektif. Ya, oke. Sekarang kita lihat. Mana kira-kira apa yang perlu sampean pingin? Kita akan jelas. Kognitif itu kan problem yang berkaitan dengan dengan kecerdasan ya. Oke, anggapan dari dulu. Atau kita fokus ke ini aja. Kita fokus ke emosi atau kemana kira-kira? Ayo, kira-kira apa? Coba sampaikan Ke aja. sosial coba Pak. Ya? Ke sosial. Ya? Karena pandemi gitu. Oke. Ayo, apa? Misalnya apa ya? Problem sosial itu apa ya? Ayo, apa? Kalau ke banyak perceraian Pak, kan belum siap itu mentalnya. Kok tekan perceraian? Kan menikah dini mentalnya belum siap gitu loh Pak. Oke, silakan dulu ya. Dengan keluarga. Ya, silakan ya. Tentang perceraian, yo. Lagi, aku sih melu koyo. Ayo. Yang lain bisa membantu, Cah. Aja meneng wae. Arya Kesehatan Banadi. janin. Ya. Kalau kesehatan janinnya Pak, itu masuk ke Orang kesehatan janin itu masuk ke klikan ya, ke kesehatan loh ya. klinis. Mental, perilaku. Ayo, sampai sekali gagal dalam ini gagal semuanya. Saya hanya memandu loh ya.
Ada yang bisa menikah di sini? Dereng, Pak. Rahmat Dwi Kurniawan. Kira-kira apa? Kamu bisa membantu apa ini untuk si Hasanah? Maaf Pak, share screen jenengan buatan tampil di layar saya. Kok iso? Sudah sekarang? Sudah Pak. Yuk. Ayo, problem apa yang dimiliki ini? Konflik, Pak. Konflik yang apa? Itu masuk mana kira-kira? Konflik apa dulu? Konflik itu nanti itu. Konflik masuk ke sini. Oh, ini ya, konflik. Konflik keluarga. Ini nanti bisa masuk ke mana? Ke perceraian. Ya. Ayo, ini yuk. Kira-kira emosi apa gitu kira-kira? Berkaitan dengan apa? Dengan penerimaan Ekonomi, Pak. ekonomi. Enggak, kita enggak bahas ekonomi, enggak bahas kesehatan, meskipun nanti bisa berpengaruh begitu ya. Tapi sekali lagi, coba kita kembali ke fokus. Orang yang menikah dini itu punya problem apa sih kira-kira? Kestabilan emosi masuk nggak Pak? Kan emosi di sini ya. Lihat kestabilan emosi itu apa maksudnya? Nah, tulis Misalkan ya. dalam menghadapi masalah itu. Wes, tentang kestabilan emosi ya, aja tentang kestabilan emosi. Emosi, misalkan contoh sini marah, ya, marah-marah. Ya. Ada juga misalkan bahagia. Ada kan menikah dulu bahagia enggak? Ada, Pak. Nah, iya, bahagia. Harus negatif tok gitu ya. Apalagi selain bahagia. Tekanan batin, Pak. Sing real, tekanan batin itu maksudnya piye? Nah, sampai belum bisa ini teman-teman. Iya, emosi, marah-marah, bahagia. Marah-marah itu karena apa? Nah, ini lagi ya, misalkan berkaitan dengan marah-marah karena nafkah yang nggak siap, nafkah lahir problem berkaitan dengan problem nafkah. Nah, ikan jelas problem nafkah itu nanti berkaitannya kan kaitan dengan apa? Dengan misalkan dengan ini ya, dengan apa jenenge? Simpel untuk sini. Bahagia, ya nggak bahagia juga ada. Lagi cerita ke keluarga lagi ke problem ini ya, konflik keluarga, ya karena misalkan contohnya apa? KDRT, ya bisa ya. Baby blues. KDRT, apalagi konflik keluarga apa kenapa? KDRT, terus mertua ikut campur atau namanya ketidakfungsian ketidak berfungsian keluarga ya. Jangan ini kan KDRT ya. Apa solusinya dari sekarang? Ya. Perceraian, misalkan ya. Perceraian, terus Perselingkuhan, Pak. ya. Perselingkuhan, Pak. Bukan. Ya, meskipun nanti muaranya itu ke
misalkan ya cerai ya. Dia nanti kecerai. Ya, cerai kan begitu. Banyak ini. Nah, sekarang kalau anggaplah ini kan keperceraian begitu ya. Ya. Bercerai itu nanti kan berkaitan apa? Pengambilan keputusan. Ini ya. Ini kalau mau dibuat misalkan ke judul kualitatif, misalnya ya dinamika pengambilan keputusan bercerai pada pasangan yang menikah di usia ini. Ya, menikah pada bercerai ya. Dinamika pengambilan keputusan bercerai pada istri yang mengalami KDRT pada keluarga yang mengalami KDRT pada keluarga ya, keluarga yang keluarga misalkan ya keluarga muda. Ya, itu macam-macam begitu. Ini jadi sudah kualitatif. Kalau mau kuantitatif, misalkan ya hubungan emosi apa jenenge kecerdasan emosi dengan apa ya dengan pengambilan keputusan bercerai pada pasangan yang muda. Satu lagi juga bisa. Misalnya kuantitatif eksperimen ya. Apa ya? Ya. Teknik X ya untuk layanan BK dengan teknik X untuk membantu ya pengambilan untuk membantu pemantapan dalam pengambilan keputusan. Di sini pahamkah teman-teman? Ini bersatu ya. Misalkan ya, ini apa ya? Kalau ini kan kuantitatif korelasi, ini kan yang ini ya. Cuman teman-teman kan nanti yang di sini gitu ya. Lebih banyak ke eksperimennya ketimbang yang kuantitatif korelasional. Oke, saya aja. Hasan dipahami Kang Sana? Dapat dipahami Kang Sana?
Bisa, Pak. Yang lain bisa paham nggak apa yang saya sampaikan di sini? Paham, Pak. Yakin? Insya Allah. Yakin? Ada pertanyaan? Kakak tanya enggak? Ada pertanyaan? Satu ini tugas meneh. Ayo, Ariska, Mardiani, Takao. Satu lagi ya, kalau nggak ada saya satu lagi, contoh lagi. Saya, Pak. Apa? Siapa? Salsabila, Pak. Salsabila. Izin bertanya, Pak. Itu tadi kan berarti kalau kita... Salsabila, silakan on kamera. Ya, Pak. Kalau mau buat mapping tadi, toh Pak, itu kita nulisnya ke subjek penelitian dulu, terus dicari problem pada mental sama perilakunya gitu, Pak. Iya, oke. Ya, jadi silahkan tentukan dulu yang paling mudah subjeknya siapa. Oke, saya sekarang membahas Salsabila. Salsabila. Sudah buat mind mapping? Belum, Pak. Saya belum buat. Itu dia masalahnya. Ini kamu termasuk yang beling juga ini. Ya, coba lihat. Salsabila sekarang. Salsabila. Terus nggak tugas dong? Nomor berapa kamu? 176. Enggak, nomor absennya berapa? Nomor absennya bawahnya Rizka. Nomor berapa? Ini. 9. Rekan dan rekanita PAC. Apa ini PAC ini? Ibnu apa ini? Kurang anu, Pak. Kurang kata remaja, rekan dan rekanita. Itu organisasi. Organisasi apa? Organisasi PAC. Remajanya NU gitu loh, Pak. Ibnu, IPPNU, Muslimat, Fatayat. Bukan Ibnu IPPNU, Pak. Ikatan Pelajar Putri. Ya, IPPNU kan? Ya, iya, Pak. Sosial budaya mengenai nikah muda. Penjelasan mengenai ketertarikan nikah muda. Oke, ini menikah mana ya? Tentang menikah ya? Bukan Darabi ya? Enggak sih, Pak. Enggak. Belum, Pak. Belum. Bukannya enggak. Yuk, kita kembali ke tadi. Yuk, sekarang kita remaja yang menikah dini sekarang. Kita problemnya problem apa misalkan? Problem Oke, tentang kesiapan berumah tangga, Pak. Masuk nggak, Pak? Kesiapan menikah. Terus kalau enggak langsung saja ke sini misalkan kesiapan menikah, emosi, ya itu kan kesiapan menikah. Nah, ini oke. Aku hanya menggambar saja kesiapan menikah. Kesiapan menikah itu terjadi apa? Dari biologis, dari psikologis, banyak ya. Iya. Psikologis, kesiapan menikah. Coba lihat, kita lihat dulu sekarang. Saya punya data tentang kesiapan menikah. Jurnal penelitian, mana ya?
Oke. Ini berkaitan dengan silakan ya, persiapan. Siapan emosi, siapan sosial, sekarang sini ya. Biologis itu kan berkaitan, ini kan simpel, ini nggak usah perlu dibahas. Yang penting kan ada kemampuan beranak ya, kemampuan beranak dan menganai. Itu apa ya? Ini karena sama psikologis, emosi deh, emosi. Nanti berkaitan apa sih? Misalkan berkaitan dengan motivasi. Motivasi kan ada dua. Intrinsik dan ekstrinsik. Dan lain sebagainya. Nah, cuman kan kemudian misalkan ya, ini kalau pun bisa langsung bisa menjadi sebuah judul ya. Motivasi menikah dini pada remaja yang aktif yang mengikuti organisasi keislaman. Ini sudah menjadi judul kualitatif begitu. Motivasi intrinsik menikah dini pada ini. Terus bagaimana dengan judul, kalau dibuat judul kuantitatif? Ya. Oke, motivasi. Motivasi itu ditingkatkan atau diturunkan? Halo? Ditingkatkan, Pak. BK ya. BK misalkan ya. BK itu konseling ya, BK. Ini konseling. Ini bimbingan. Ini mental ya, masih di aspek mental ya. Oke, sekarang gini, mental ini kembali teknik apa? Kan terapi. Oke, silakan teknik.
pendampingan, konseling, atau individual, teknik, video, terapi untuk meningkatkan motivasi meningkat pada remaja ini meskipun teman-teman semuanya, ini judulnya masih nggak pas ya, masih ngacak ya. Ngacak itu artinya nggak pas itu teman-teman masih bisa kemudian untuk tanya contoh aja, tanya sekitar nempel. Nah, maksud saya nanti tergantung dari peneliti mau apa begitu. Meningkatkan apa ya? Bukan meningkatkan motivasi, tapi meningkatkan kemantapan, ya, misalkan ya, kemantapan menikah. Ya, mantap kemantapan menikah pada remaja yang mengikuti organisasi keislaman. Di sini paham teman-teman semuanya? Ada pertanyaan lagi? Jadi sekali lagi kalau pertanyaannya tadi Salsabila, berarti untuk mempermudah ini adalah teman-teman tentukan dulu subjeknya mau siapa. Atau gini, kita mau saya mau minat di bidang apa sih? Oh, saya minat di bidang sosial. Yang apa? Tentang keluarga. Terus siapa subjeknya kira-kira? Apakah anggota keluarga? Apakah ayah ibu? Ataukah anaknya? Kalau anak itu siapa? Remaja atau siapa? Terus Anda lihat fenomenanya apa? Misalkan banyak yang menikah dini misalkan. Nah, maka yang paling penting dulu adalah ini. Sampean pahami dulu tentang karakteristik dari subjeknya. Kemudian dari berbagai macam problem-problem yang muncul, semuanya bisa di-list, nggak kudu apa, tapi tadi lihat dari sisi emosi, sosial, ya, tentang diri dan lain sebagainya. Kemudian teman-teman membuat seperti ini begitu. Gitu. Nanti kalau kita mau BK nih, udah ketemu nih problem di mana dimotivasi misalkan, maka teman-teman bisa mencari teknik BK-nya apa sih yang berkaitan dengan kondisi internal atau mental begitu. Oh, misalkan dengan biblioterapi. Maka judul itu gampang. Ini yang yang paling penting adalah ini loh, teman-teman paham betul tentang karakteristik ini. Maka perlu banyak jurnal, banyak baca dan sebagainya. Oke, ada lagi pertanyaan? Halo? Halo, ada pertanyaan Kak? Belum, Pak. Belum. Kok belum itu ya? Ayo, yang lain. Saya lagi contoh lagi sekarang. Pak. Contoh lagi, satu terakhir nih. Ayo, Pak. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Saya itu siapa? Ya, Pak. Saida, Pak. Oke, Beda. Jadi kalau misalnya mau nentuin subjek, misal saya mau ke panti asuhan gitu, saya ke panti asuhan dulu buat karakter subjeknya itu, Pak. Misal panti asuhannya itu Nggak usah. Kamu nggak usah ke panti asuhan, Ida Nur Ngamini. Ini kamu belum penelitian ya. Sebagai peneliti, kamu sudah punya basic teorinya kan. Oke. Ke panti asuhan itu dalam rangka untuk memastikan saja nanti sebenarnya. Jadi misalkan begini ya, itu bisa sih sebenarnya kamu lakukan. Jadi satu dengan telaah, itu namanya kan kalau kamu ke panti namanya kan cara berpikirnya kan logikanya adalah induktif deduktif ya. Induktif. Cari fakta-fakta baru berkesimpulan. Atau deduktif dari membaca banyak referensi, jurnal dan lain sebagainya sehingga sampai ke tahap sebuah namanya hipotesis. Nah, cuman kemudian yang perlu dipahami, kamu harus paham betul kira-kira yang nanti akan saya teliti itu siapa. Kalau ke panti, kan bisa dalam bentuk people, program,
ya, atau dalam bentuk yang lain. Kalau kamu berkaitan dengan orang, berarti kan satu bisa ke anaknya, anak-anak pantinya, ataukah pengasuhnya. Nah, ini sama nggak kira-kira pengasuh dengan anaknya itu? Problem yang dihadapi? Beda, Pak. Beda, oke. Beda. Sekarang kamu kemana? Ke pengasuhnya atau ke anaknya? Rencana pengennya ke anaknya, Pak. Oke, kalau seanak dipilih lagi, itu anaknya apa? Masih anak-anak atau udah remaja? Masih remaja. Oke, remaja. Remaja awal, tengah, atau akhir? Awal, Pak. Oke, awal itu berapa tahun? Awal itu 17 sampai Awal 13 sampai awal lo yuk. Awal tuh piye awal? Awal tuh ngarep, tengah, apa nomburi? depan, Pak. Nah, depan. Berarti paling awal ya. Fase anak-anak itu diakhiri pada usia berapa? 13 tahun. 10 sampai 13 tahun, Pak. 10 sampai 13 tahun. Itu anak atau remaja? Itu remaja awal, Pak. Oke, anggaplah kita ini bisa melihat nanti baca teorinya ya, teorinya Harlock, ya, teorinya Hall, dan teori-teori yang lain yang menunjukkan kira-kira untuk anak itu dikatakan remaja awal itu dimulai tahun berapa startnya? Apakah 11 atau 12? Ya, oke. Anggaplah awal itu 12 sampai 13 tahun atau 10 sampai 13 tahun misalkan. Kira-kira ini kan harus lihat nih perkembangan terkait dengan emosi dan sosial dan juga faktor kognitif. Ya, kognitif kan nanti berkaitan dengan aspek pengetahuan sih, itu boleh ya, tapi cuma jarang sekali disinggung gitu. Tapi banyak ke aspek emosi dan kognitif. Maka tugasnya A ini adalah bagaimana mencari potensi-potensi problem yang dimiliki anak dengan remaja awal. Misalkan berkaitan dengan identitas diri, berkaitan dengan apalagi ya, berkaitan dengan harga diri, konsep diri, penerimaan diri, konformitas, karena sosial ya. Kemudian lagi tentang perilaku maladaptif, perilaku tentang yang dianggap sebagai kenakalan. Itu kan banyak begitu. Nah, ini harus paham, bisa memetakan itu, oh ini masuk emosi, sosial, masuk akal dan sebagainya. Kemudian kalau berkaitan misalkan nih ada namanya kan maladaptif ya, banyak sering melakukan pelanggaran nanti masukkan ke delinquency misalnya gitu. Kira-kira untuk mengatasi ini bisa dengan menggunakan teknik BK apa? Oh, misalkan dengan teknik reward and punishment. Maka apa judulnya ketemu? Paham, Nur, ini? Oke, kalau nggak paham sekarang ini kita lihat ini. Siapa ini? Ini siapa? Ida, Pak. Siapa? Ida, Pak, saya. Oh, punyamu toh? Ini Iya. kok? Ini punyamu ini? Punya saya, Pak. Siapa? Bukan. Rahmat. Rahmat Kurniawan. Oke, Rahmat. Ini kira-kira satu Rahmat, ini ada kira-kira apa yang salah di sini kira-kira? Pertama kali. Itu, Pak, dari siswa dalam bermedia sosial itu pas Bukan. pas Apa pemencaranya itu Bukan. Yang salah apa subjeknya? yang subjeknya, Pak. Iya. Ini apa di mana? Yang ini, Pak, yang subjeknya yang contohnya peran orang tua penyalahgunaan fungsi itu salah. Dulu, bukan itu dulu. Ini di mana lokasinya? Di SMA, Pak. SMA formal atau informal? Atau non formal? Formal. SMA biasa ya, coba lihat ini. Ya. Oke. Saya lihat kemarin, saya sampaikan boleh nggak di sini kita penelitian di sini? Enggak, Pak. Nggak boleh ya. Oke ya. Rahmat, pahami ya? Di Iya, Pak. DKI kita itu dilarang atau ini bukan menjadi ranah penelitiannya BKI UIN ya. Kita bukan BK pendidikan ya, meskipun nanti banyak teman-teman yang menjadi guru. Ya, kamu boleh misalkan di sekolah inklusi. Inklusi itu misalkan sekolah-sekolah yang ada yang menggabungkan antara formal dan juga
inklusi misalkan di mana di Firdaus itu boleh, tapi di mana di inklusinya yang perlu dilakukan. Oke. Anggaplah sekarang ini kamu ganti fokus ke remaja, ya. Ya, Pak. Remaja apa lagi ya? Remaja panti. Kita lihat ya. Oke, remaja panti. Ini kan saya sudah suka nih. Kamu sudah menggunakan ini ya, menggunakan ini. Sudah pas gitu. Cuma nanti ini salah ya. Ya, Pak. Sudah tepat ya. Problem ya. Oke. Oke. Remaja yang tinggal di panti. Itu apa sih problemnya? Satu, bukan jenis medianya. Jangan bermain dengan jenis media. Tapi lebih banyak kemana sebenarnya. Kalau peran juga itu beda lagi gitu. Jadi coba fokuskan, misalkan siswa atau remaja yang remaja yang ya. Mumpung saya di sini ya. Mumpung masih di sini. Satu lagi ya. Sambil silahkan bertanya loh ya teman-teman. Oke. Ya, Rahmat, sekarang tema apa? Remaja yang teradiksi game online ya, misalnya ya. Iya, Pak. Oke. Tahu remaja yang apa sih arti teradiksi itu? Terpengaruh ya, Pak. Oke, teradiksi bukan terpengaruh, beda mana? Kecanduan, Pak. Kecanduan. Oke. Kecanduan. Jadi fokusnya remaja yang kecanduan game online. Pertanyaannya kira-kira apa problem psikologis, mental yang berhubungan dengan orang dengan kecanduan game online? Satu, misalkan anti sosial. Apalagi? Kuping. Apalagi? Sampai bisa kalau mau yang lebih perfect tadi, sampai bisa lihat tentang tadi ya gangguan emosi, ya misalkan tadi ya emosi sosial ya. Lihat lagi nanti. Oke, emosi sosial nanti misalnya antisosial. Kuping, ya ini. Ini ya. Apalagi? Apalagi yang berhubungan dengan ini? Sosial apa? Apa? Ayo. Dampak game online itu berkaitan dengan sosial apa kira-kira? Interaksinya? Ayo Rahmat. Bersosialisasi sama ini Pak, lingkungan. Sudah ini ya, nyakup ini ya sosialisasi ya. Sosialisasi. Yuk, apa lagi? Oke, anggaplah sekarang ini ya, kuping ya, yang pubbing ini yang menjadi problemnya ya. Oke. Kita penanganan. Oke. Bimbingan. Konseling. Pak, maaf, screen Bapak nge-freeze. Apa itu? Nggak gerak, Pak. Apa sih? Apa Di sih? sini nggak gerak itu, Pak. Oh iya. Coba lagi ya. Sudah sekarang? Lihat. Sampun. Oke. Kalau kita ya bimbingannya ya, sekali lagi ya, apakah sekali lagi tetap sama nih ya, apakah kelompok, apakah individu.
Cuman kalau, mohon maaf, kalau sudah kecanduan itu bimbingannya apa kira-kira? Maksudnya gini, Konseling, itu konseling atau menggunakan bimbingan? konseling, Pak. Konseling ya. Ingat, bimbingan itu berkaitan dengan apa? Bimbingan apa? Tindakan yang bersifat Pencegahan. pencegahan ya, preventif. Sedangkan yang perilaku yang sudah terjadi ditangani dengan apa? Tindakan apa? Kuratif, Pak. Kuratif Konseling. atau represif. Ya, tapi represif ya, atau dalam bentuk hukuman. Represif tindakan ya, atau bisa kuratif atau represif. Silakan. Berarti kalau ini berarti menggunakan apa ya? Konseling ya, bukan bimbingan ya. Ya, Pak. Konseling individual atau kelompok. Kalau satu misalkan berarti kan individual ya, betul ya. Ini tekniknya apa? Teknik BK. Ini ya. Kalau berkaitan kecanduan apa? Satu. Teknik UKZ Y M. Maka di sini akan ambil apa? Judul, lihat contoh ya, Wanti. Kenapa? Konseling kelompok, konseling individual dengan teknik Z ya, untuk menangani perilaku bullying pada remaja yang teradiksi game online. Dengan yang kuali. Ya. Kuali, ya. Saja perilaku ini saja gambaran ya, perilaku bullying pada remaja satu dia. Satu. Dua, misalkan ya, analisis sebab ya, atau analisis sebab ya, perilaku bullying online. Ini satu ya, baru satu loh ya. Saat ini. Sama makin ini artinya ini kan problem ini kan nggak cuma tunggal ya, Rahmat ya. Kita hanya satu loh ya. Masih banyak problem sosial, interaksi dan lain sebagainya. Sekali ini sangat banyak. Oke. Ini ya. Oke, ada pertanyaan di sini. Bagaimana cara kita memulai kembali? Saya rasa tadi teman-teman di naskahnya juga masih sangat kacau begitu ya. Kacau itu artinya belum seperti yang saya inginkan di sini. Saya ingin teman-teman kembali untuk menggali lebih banyak dahulu, ya. Lebih banyak dahulu tentang hal ini. Jadi misalkan tadi nanti bisa saling diskusi nih, saling diskusi kira-kira saya mau mengambil apa nih, misalkan sama-sama inklusi ya, misalkan sama-sama mengambil apa namanya ABK, ya silakan nanti yang ABK bergabung dengan ABK bareng-bareng sinau nih kira-kira. Contoh ya sekali lagi di sini. Contoh, tugasnya kan minggu depan ini masih ini ya. Oke, coba lihat. Aduh, kok ini ya? Ini di layar apa di layar, teman-teman? Di layar apa di layar?
Halo, di layar apakah? Di layar? Belum muncul, Pak. Sekarang sudah muncul? Sudah. Oke, ini ya. Sudah. Nah, ini kan banyak nih ya. Ada yang ABK, inklusi ya, keluarga, sosial, dan sebagainya. Ini maksud saya, oke, sambil nanti dibenahi, sampean daripada nanti ketemu bareng-bareng, misalkan nih, contoh ya, contoh misalkan sama-sama inklusi ya. Arini dengan Nadia, Nisa, kemudian Sekar, ini kan sama-sama inklusi. Silahkan nanti bertiga ini, atau nanti berbanyak, sama-sama diskusi bareng-bareng. Yuk, kita sama-sama melakukan analisis nih. Sama-sama tadi, saya ini kan ABK nih, ABK yang pada usia remaja misalkan. Sama-sama kita akan meneliti di sini. Bareng-bareng sinau, kira-kira problem psikologi yang dimiliki oleh remaja, tapi tergantung lagi, apakah kita ke remajanya, anaknya, ataukah ke orang tuanya. Ini nanti akan, ini nanti silakan nanti juga di sini. Ini kan anak ya, anak juga kan. Ini belum orang tua ya, begitu ya. Tergantung nanti. Ini lagi. Sing sama-sama subjek ini silakan diskusi panjang lebar. Bareng-bareng gawe tadi main map tadi diuncai bareng-bareng. Nanti habis itu misalkan nih Salsabila milih harga diri, Rahmat milih emosi kecerdasan, Rafita milih yang namanya adalah dukungan sosialnya. Sama-sama dalam konteks itu masih bisa digunakan begitu. Jadi main bareng-bareng nanti akan ketemu, ini loh judulnya. Termasuk juga teknik BK yang akan digunakan. Pahamkah di sini? Ini kalau paham, ini saya download. Oke, saya download. Nanti silahkan sampean cari, ya, sampean cari itu artinya jenenge apa kuwi? Apa jenenge Mbak? Diskusi bareng dewe ya, gitu ya. Diskusi bareng, merumuskan bareng-bareng dengan ini namanya kan kalau dalam bahasa kerennya kan namanya adalah FGD ya. Tahu FGD? Apa Arya Baladi FGD? FGD apa Arya Baladi? Arya Baladi FGD apa? Oi. Arya? Mungkin fokus group discussion, Pak. Oke, fokus group discussion. Jadi bareng-bareng. Jadi grup itu 3-4 orang diskusi bareng-bareng untuk membuat mind mapping problem yang dihadapi dengan karakter yang sama. ABK DW, kemudian remaja panti DW, ya, kemudian yang keluarga juga DW, ya sama-sama anak ya, sama-sama remaja, tapi kan nak digawe bareng-bareng itu kan enak gitu, cepat nanti. Pahamkah di sini? Tugasnya apa kemudian teman-teman? Tugas hari ini adalah kembali sistematisasi, ya, mensistematisasikan judul. Ya, tetap 2 judul di alternatif ya. Mensistematisasikan judul. Paham? Dari tadi membuat mind mapping, penanganannya apa yang strategi penanganannya, baru sampai ke tahap judulnya apa sih kemudian. Kalau sampai paham betul tentang karakteristik dan teknik BK tadi, wes toh, judul gampang. Segampang seperti saya yang nulis tadi. Pak ya gitu tak udah orang ini. Gitu ya. Aku gampang, aku sampai mau tak gawe judul gampang jadi langsung begitu. Ini kan orang ngono kan, sampai kan belajar kan? Ya betul ya, Rahmat ya, kan kudu belajar gitu. Oke ya, sampai tadi saya mau selesai aja, 5 menit saya selesai nih untuk membuat judul. Tapi kan bukan itu. Yang penting adalah passion sampai di mana. Syukur-syukur nanti sudah masuk ke ranah keislaman, ada nuansa islaminya, saya bisa lagi gitu. Oh dekati dengan Islam, misalkan konseling spiritual dengan zikir, ya, untuk mengurangi kecemasan. Santri yang atau stres pada santri, ada pada siswa santri yang mengalami kedukaan akibat orang tua yang meninggal misalkan. Itu bagus lagi begitu. Ya. Oke, selesai itu teman-teman. Adakah pertanyaan? Yuk. Saya Rahmat, Pak. Ya, Pak Rahmat, Om. Ini tadi kan banyak yang salah gitu, Pak, di bagian
Itu judul dan mind map-nya kan, Pak. Itu Ya. nanti dirubah di Google Spreadsheet-nya enggak? Ya, otomatis ya. Otomatis ya. Otomatis ya. Google Sheet-nya akan berubah. Atau nanti silahkan nanti dibuat sheet yang ketiga, revisi. Instruksi revisi ya. Revisi. Ya. Cuman kemudian sebelum ke situ nanti clearkan dulu di mana? Di mind mapping tadi. Di mind map dipastikan lagi lakukan apa yang tadi saya contohkan. Ya, sampai muncul beberapa judul alternatif judul ya. Entah itu kuantitatif korelasi, eksperimen atau dalam bentuk judul yang bersifat kualitatif. Paham? Hai. Paham, Pak. Butuh berapa lama Paham. mengerjakan ini? Minggu depan bintang rampung, ya. Monica, butuh berapa lama Monica? Butuh berapa lama? Insya Allah seminggu niku cukup mungkin, Pak. Insya Sampai Allah. sudah paham seperti yang saya sampaikan tadi? Insya Allah, Pak. Cuma Oke. itu, Pak. Oh, takut. Saya kan mau tanya. Saya kan topiknya ke remaja aja, Pak. Lah itu kan tentang remaja yang kebiasaan minum miras karena lingkungan. Nah itu masuk remaja yang keluarga atau yang gimana, Pak? Bebas, ya. Sosial juga bisa, ya. Sosial bisa. Kalau tergantung lagi kamu mau mengambil pendekatan yang mana begitu. Misalkan ya remaja yang broken home misalkan ya. Kan selesai keluarga begitu. Bisa broken home atau yang enggak ya remaja yang teradiksi miras kan. Ya, gitu. Ya itu gunakan saja pendekatan sosial begitu yang digunakan. Monica paham? Yang nggak paham silahkan bertanya, jangan hanya disimpan. Semakin Anda menyimpan, nggak paham, akan tertinggal, nggak mungkin akan ngurusin terus. Ya, betul ya Rahmat ya? Ya. Ya, Pak. Nggak mungkin akan ngurusin terus. Yang nggak, intinya gini, nggak paham, tak tinggal. Nanti melu dewe. Nanti akan semakin kecontalan kan kamu kan situ. Karena nanti tugas akhirnya apa? Sini kan melakukan mini research soalnya. Yang sama gini, sampean bisa mini research ya, kemudian saya anggap baik, terpublikasi di jurnal, sampai ora perlu nggarap skripsi. Ya, ora perlu nggarap skripsi. Yang penting adalah jurnal. Ya, semester 6 iki rampung, kemudian awal publish jurnal jadi itu teman-teman. Halo, ayo tanyalah. Abdurrahman Al-Husaini. Betul. Ya, Pak. Iya, ada pertanyaan ya. Betul. Lagi sendiri wangi, on kamera. Ya, Pak. Lah iki ganteng ngono ya. Ayo, ada pertanyaan? Ada yang enggak? Insya Allah sudah paham, Pak, tadi yang disampaikan. Oke. Gunmu salah apa benar? Gunmu? Punya saya salah, Pak, tadi sebelumnya itu untuk judul itu masuknya ke tema ini, Pak. Yang tadi Bapak sampaikan salah itu kan subjeknya harusnya pendidikan formal, tapi di tema yang Bapak haruskan itu enggak ada, Pak. Jadi ini nanti mau saya revisi lagi, Pak. Oke ya. Oke, semoga semakin memahamkan kita bersama seperti Naune. Ini menjadi lompatan kita. Nanti akan kita gunakan. Target saya teman-teman kalau bisa ya, iso mini research, ora perlu gawe skripsi. Ya, cukup dengan jurnal Moraret iso lulus. Enak toh? Enak asli. Nah, iso bareng-bareng. Nah, ora apa-apa. Oke, gitu ya. Satu lagi, saya mau ketemu siapa ini? Nisa Windia Hastuti. Ada Nisa? Adakah Nisa? Enggak ada.
Desla Ayu. Ditinggal turui. Ya wis ngono ya. Ariska Maharani, Mardiani, Ariska. Ayo Ariska, ada pertanyaan Ariska? Ariska, ada pertanyaan kah? Bapak. Enggak ada? Sudah paham? Sudah? Insya Allah paham. Oke. Jadi apa tugasnya? Diulang lagi yuk. Ariska diulang. Apa tugasnya? 1. Melakukan FGD dengan teman kelas dengan yang memiliki karakteristik subjek yang sama. Bareng-bareng ya. Kemudian dibuat mind mapping sampai ke tahap penjudulan. Rampung kemudian memperbaiki Google Sheet-nya. Buat sheet revisi di sheet ketiga. Ya. Pahamkah teman-teman? Dikumpulkan di hari Minggu malam. Minggu malam ya. Minggu malam jam berapa? Jam berapa Arya Baladi? 23 lebih 59. Oke, gitu. Cahyani Widani. Iya, Pak. Kamu kenapa kok lemes mengono? Enggak apa-apa, Pak. On kamera, aku mengerti kowe iki sing ndi wong ya. Nah, oke. Kamu di mana sekarang? Di kos, Pak. Orang mulai lah. Baru datang ke Solo, Pak. Di mana? Saya dari Sulawesi. Sulawesi asli apa Sulawesi Jawa? Sulawesi asli, Pak. Sulawesi Selatan. Selatan. Oke. Itu dekat dengan Parepare enggak? Daerah situ, Pak. Tapi saya jauh banget. Oke. Cahyani, paham dengan apa yang saya sampaikan tadi, Cahyani? Iya, Pak. Sedikit paham. Sedikit ini yang kurang mana? Kok sedikit itu berarti masih banyak yang kurang? Insya Allah paham. Alah, ya wes, ya. Gitu ya, teman-teman ya, Cahyani dan teman-teman semuanya, intinya adalah itu. Oke, kita ketemu lagi di minggu depan. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Siapa? Saya Ida Nur Amini, Pak. Ida. Untuk pembuatan mind map-nya itu harus pakai aplikasi yang dikirim Pak Tri atau bisa pakai Word? Pakai aplikasi saja, kami boleh gampang daripada pakai Word. Word sih toh, pakai Word sih toh, diurus sih toh, dan pakai aplikasi itu lebih mudah, gampang ya, dimudahkan, jangan dibuat sulit. Nek Word sampai nggak kotak-kotak dewi, kangelan, ya meskipun sudah ada ya, neng ora rapi, ya. Udah ya, Ida bisa menerima saya? Bisa, oh gampang, tinggal hanya download, masukkan login, selesai. Ya, paham lagi ya? Iya, Pak. Beruntung loh ya, ada aplikasi ini, beruntung saya betul-betul beruntung itu dimudahkan gitu. Ya, nggak terlalu susah begitu. Oke, kenapa Rafita tak tertawa-tawa? Ya. Oke, baik, terima kasih teman-teman semua. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ketemu lagi di minggu depan. Harapan saya teman-teman tetap ada FGD, bareng-bareng pakai cara ngupiye lah. Pakai Zoom atau pakai apalah, pakai Zoom, pakai Meet, bareng-bareng lah. 1 jam cukup kok untuk sama-sama metani kui mau. Tentu lagi pahami karakteristik subjek. Kedua, pahami tentang teknik-teknik BK. Ingat ya, buka kembali bukunya, mana yang penanganan untuk bimbingan, mana yang untuk konseling, mana yang harus tangani secara mental, dan mana yang perlu penanganan secara perilaku. Itu hal yang sangat berbeda. Pahami semua, nggak hanya dengan teknik-teknik BK ala Barat, tapi juga dengan menggunakan teknik BK ala Islam. Itu ya. Oke, saya cukup pukul 14.48 menit, lebih dari 3 menit. Ya, mohon maaf bila ada hal yang nggak pas saya sampaikan, ya memang saya seperti ini, begitu ya. Ya,
kelelehan ya. Mudah-mudahan bisa membantu kita semuanya. Cukup ya, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.